Hai guys, selamat datang di channel ini dan di sini gue bakal ngasih tips bagaimana cara mendapatkan power 1,5 M dalam waktu 5 hari. Khususnya untuk free to play players yang nggak tahu gimana caranya, di sini gue bakal ngejelasin. Tapi sebelumnya gue minta maaf, mungkin video ini bakal gue buat cepet banget. Jadi kalian bisa nanti di pause-pause aja kalau misalkan kalian kurang ngerti, atau kalian bisa komen di bawah apa ada pertanyaan, nanti gue bakal jawab semua pertanyaannya. Soalnya gue juga editing di sini pakai handphone, jadi gue butuh cepet-cepet buat nge-upload video ini. Jadi gue nggak bisa ngebuat videonya lama-lama ya guys ya. Jadi gue minta maaf banget. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, tolong like dan jangan lupa untuk komen di bawah kalau ada pertanyaan. Hai guys, sekarang gue udah dapet power 1,5 M di hari kelima. Ini menarik banget ya, di hari kelima kita udah dapet power 1,5 M. Cuma sayangnya sekarang udah hari ketujuh dan gue telat. Gue telat buat ngebuat videonya dan gue jadi nggak bisa ngasih lihat price apa aja yang gue dapat. Tapi gue di sini cuma bisa ngasih lihat price yang udah gue klaim itu semua, gue dapetnya apa aja gue bisa ngasih lihat. Jadi di sini kita ada ngedapetin hadiah saat kita nyampe ke 100 besar. Jadi ketika kita rank 100 besar itu kita dapat hadiah patung epic ya. Jadi kita dapat epic sculpture, terus kita juga dapat gems, dan juga kalau kita nyampe 1,5 dalam waktu 5 hari kita bakal dapet speed up sebanyak 8 biji guys. Jadi ada 8 speed up yang durasinya itu 15 jam. Jadi itu banyak banget, itu sangat berguna. Terus gems juga kita dapat banyak banget. Jadi sebelumnya gue ini tuh low spender ya, tapi gue itu baru beli Minamoto doang. Gue beli Minamoto itu gara-gara peacekeeping. Jadi gue butuh talent peacekeepingnya buat nyerang barbarian guys. Jadi kalau misalkan kalian itu free to play banget, kalian nggak mau ngebeli apa-apa, kalian bisa pakai Boudica. Jadi kalian bisa ngambil civilization pertamanya itu Inggris untuk ngedapetin Boudica. Soalnya gua ini nggak ngambil Inggris gara-gara gue maunya itu Cina ya, supaya dapet upgrade buildingnya itu dipercepat. Cuma gua kira tuh gua bakal dapet Boudica, di sini gua nggak dapet Boudica. Akhirnya gua terpaksa harus beli Minamoto. Dan gue butuh peacekeeping itu buat ini guys. Jadi di sini ada talent tree yang sangat berguna, dimana kita dapat XP tambahan, AP botolnya juga berkurang. Terus kalau nyerang barbarian juga dapat resource pack ya. Jadi kita nyerang terus, kita bakal dapat lohar guys. Jadi di sini lohar gue udah dapat banyak. Dan juga golden key gue itu ada 110. Awalnya gue itu mencoba buat dapetin Boudica, tapi gara-gara gak dapet akhirnya gue berpikir golden key nya mending gue simpan aja. Jadi gue beli aja Minamoto. Akhirnya gue nggak beli Minamoto, golden key nya gue simpan karena takutnya nanti nggak dapet Boudica ini ya guys ya. Jadi gue simpan, gue beli Minamoto. Nah jadi pertama-tama guys, sebelumnya kita harus ngebuat dulu akun jam. Jadi kita harus ngebuat akun jam di kingdom tua yang sedang memenangkan KVK. Kalau kingdom ini menang KVK, kita bakal mendapatkan reward yang banyak banget. Jadi rewardnya ini itu bisa dapat speed up, SDA, ataupun juga gems. Nah akun jam yang bagus itu kita harus bisa mendapatkan power 350.000 sampai 500.000 dalam waktu 9 hari. Di video ini gua nggak mungkin ngejelasin tentang akun jam ya, soalnya itu butuh waktu yang lama banget. Mungkin di video berikutnya bakal gua kasih lihat gimana cara ngebuat akun jam. Dan sekarang yang kedua itu aliansi guys. Untuk ngedapetin power 1,5 M ini kita harus mendapatkan aliansi yang tepat. Jadi sambil ngebuat jam account kita sambil nyari aliansi, karena di sini bisa dilihat orang ada yang beli golden chest. Kita juga kebagian, gue di situ dapat 8 jam speed up ya guys ya. Nah makanya itu kita butuh banget buat ada di aliansi yang tepat. Selain kita mendapatkan reward juga
kita bakal bisa ngedapetin yang namanya altar ya. Jadi ada sanctum ataupun sebagainya. Untuk sekarang ini kita baru dapat sanctum untuk hari ke-5 ini ya guys ya. Jadi sanctum ini kita dapat 500 gems dan beberapa SDA dan juga speed up. Dan gue di sini itu ada ngedapetin 12 reward sanctum dan juga gue ngedapetin 12 sanctum ini dari aliansi yang berbeda-beda ya guys ya. Jadi gue lompat-lompat dari satu aliansi ke aliansi lain. Gue bantu aliansi mereka untuk menyerang sanctum dan gue ngedapetin reward ya. Gue dibagi reward dari mereka. Jadi itu berguna banget. Kita saling ngebantu di sini. Jadi sangat berguna banget kalau kita punya banyak teman. Nah, kita lanjut ke yang ketiga guys. Yang ketiga itu adalah VIP. Jadi karena gue di sini itu total gue udah dapat 40 ribuan gems ya guys ya. Gue dapat gems ini dari sanctum dan juga dari jam account karena reward dari winning KVK tuh banyak banget. Gue dibagi semua dari mereka dan ngebuat akun gue tuh jadi kayak sultan ya, padahal free to play. Gue cuma nge-spend sedikit doang, cuma 15 ribu. Jadi itulah kenapa guna banget akun jam di Kingdom baru ya guys ya. Nah, jadi di semua VIP shop itu kita harus beli guys. Kalau misalkan kita mau ke 1,5 M ini kita butuh yang namanya speed up. Tapi sayangnya kita itu cuma bisa beli kalau misalkan VIP kita tinggi. Oleh karena itu VIP kita harus ke VIP 7 dulu, lalu kita beli barang-barang di VIP shop. Untuk SDA kita boleh beli sesuka hati kita. Tapi kalau misalkan untuk pembelian yang menggunakan games, saran gua itu cuma beli yang 8 jam. Tapi kalau untuk early game seperti ini, karena kita mau nge-push, itu gak apa-apa kalian beli yang 1 jam ataupun yang 5 menit. Soalnya kita itu di sini membutuhkan banyak speed up dan juga SDA ya guys ya. Tapi yang paling penting itu speed up untuk naikin power kita. Kalau ada yang nanya, bukannya rugi ya kita ngabisin semua speed up sama item-item kita yang ada. Itu menurut gue tuh nggak rugi, soalnya kita masih early game, kita baru 5 hari dan kita masih dapat reward lain. Kayak ini kita bakal dapat gems, terus altar juga belum kebuka, jadi kita bakal dapat reward tuh banyak banget. Jadi menurut gue kita nggak apa-apa habisin dulu di awal-awal, di early game kita habisin dulu, itu nggak apa-apa, soalnya kita bakal dapat reward yang lebih banyak lagi. Dan untuk yang nanya terus gimana cara naikin powernya, itu gampang banget. Mungkin banyak dari kalian tuh semua tuh di level up ya. Tapi sebenarnya cara itu tuh salah. Sebenarnya kita hanya harus upgrade yang bakal ngedapetin power tinggi dan speed up yang lebih rendah. Jadi kita harus nyari speed upnya itu yang rendah, terus powernya juga tinggi dan SDA-nya tuh lebih dikit. Jadi yang paling penting awal itu kita butuh City Hall. City Hall nggak usah tinggi-tinggi, City Hall cukup sampai City Hall level 17. Karena di City Hall level 17 ini kita bisa ngedapetin hospital kita ke level 17 juga ya. Nah, hospital kita itu kita harus naikin semua ke level 17. Totalnya itu ada 4 hospital. Kita butuh naikin hospital kita semuanya ke level 17. Karena satu hospital ini ada power itu 41.000 dan itu power paling banyak ya guys ya. Selain hospital kita juga harus naikin gold mine dan juga academy. Dan sekarang kita masukin ke reset ya guys ya. Untuk reset sendiri kita hanya harus mengambil T3 itu di bagian archer, infantry dan juga cavalry. Kita nggak butuh mengambil siege karena mengambil siege itu mahal banget. Jadi kita cukup ngambil ke infantry, archer sama cavalry. Bahkan camouflage juga kita nggak ambil ya guys ya. Jadi cukup sampai situ aja. Karena di sini kita bisa lihat tuh, itu lama banget dan yang siege ini itu butuh berhari-hari. Walaupun powernya dapat 32.000 tetap aja itu tetap aja lama. Jadi kita langsung aja lanjut ke ekonomi guys. Kita langsung aja upgrade semua yang ada di ekonomi karena di ekonomi ini lebih menguntungkan kalau menurut gua ya. Soalnya kita tetap bisa ngambilin SDA dan power kita juga di sini dapatnya banyak. Di sini bisa dilihat itu power yang bakal didapat tuh sekitar 10.000 sampai 20.000 semua. Jadi ini tuh worth it banget. Kalau kita ngambil yang ekonomi, kita SDA jadi makin cepat. Ngambil SDA cepat juga untungnya di kita. Jadi kita cuman butuh speed up doang. Power juga bakal naik sendiri gitu guys. Jadi ini tuh berguna banget.
Setelah itu kita juga bisa ya guys ya, kita ngambilin power itu dari komandan. Jadi caranya itu gampang banget, kita tinggal buka ke tavern kita aja, lalu kita pakein semua silver key dan gold key yang kita punya. Tapi gara-gara gua online 24/7, itu gua bisa ngedapetin semua commander gua ke level 20 lebih, dan gua nggak butuh ngebuka golden key lagi buat ngedapetin komandan. Tapi kalau misalkan kalian itu nggak bisa buat naikin semua powernya, kalian upgrade aja semua komandan kalian ke level 20 dan kalian buka-bukain semua golden key kalian. Karena kalau kalian dapat satu komandan aja itu powernya 10.000, berarti kalau kalian punya 30 komandan kalian bisa dapat 300.000 power secara gratis. Oleh karena itu ini sangat berguna banget deh buat kalian semua yang free to play. Kalian bisa ngedapetin komandan dan juga kalian upgrade semua komandannya. Lalu yang terakhir itu kita butuh dapetin power dari pasukan ya guys ya. Dari melatih pasukan ini, dari training troops ini itu tuh sangat susah. Karena apa? Kita dalam melakukan hal ini tuh kita harus melakukan setiap hari. Kita nggak boleh ngebiarinin pasukan kita tuh diem gitu. Jadi kita harus terus train, kita nggak boleh train itu untuk sampai diam, jadi kita harus train terus. Dan saat kita nge-train T1 itu kita harus train T1 terus. Ketika T2 kebuka kita harus train T2 terus, tapi kita nggak boleh pindahin dari T1 menjadi T2. Jadi kita harus perbanyak dulu troops kita yang ada, jadi kita perbanyak pasukannya dulu. Nanti ketika kita udah ngebuka T3, barulah dari T1 kita naikin ke T3, dan dari T2 kita naikin ke T3. Tapi beda dengan siege ya guys ya. Untuk siege yang T1 kita biarinin aja, T2 juga kita biarinin aja. Kalau nanti keluar T3, T4, T5 itu kita diamin aja. Kita langsung train aja yang paling tinggi ya. Soalnya kita nggak butuh naikin dari T1 ke T2 karena kita masih butuh yang T1. Dan kita juga nggak butuh T2 ke T3 gara-gara kita masih butuh T2. Begitu juga sebaliknya, jadi kita butuh semuanya. Soalnya untuk siege ini semakin rendah itu semakin bagus karena march speednya ini very fast ya. Jadi itu cepat banget. Tetapi semakin tinggi tire-nya, jalannya itu semakin lambat. Walaupun load-nya tinggi juga percuma aja kalau jalannya lambat guys, soalnya susah. Dan apalagi kalau tire semakin tinggi, itu harga rumah sakit di hospitalnya itu mahal banget. Jadi itu sangat susah ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti tips yang gua kasih ini, gue berani jamin kalau misalkan lu semua tuh bisa sampai ke 1,5 M power. Cuma kita tetap aja harus ngebuat akun jump ya guys ya. Kalau misalkan kita nggak ngebuat akun jump, mungkin power kita itu hanya 1 M. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung gimana cara membuat akun jump yang baik dan benar, yang bisa ngasih kalian power 350 sampai 500k ke atas, kalian bisa aja langsung komen di bawah ini. Nanti kalau misalkan banyak yang mau untuk gua buat konten tentang itu, gua bakal buat. Jadi komen aja di bawah kalau misalkan banyak yang mau, gua bakal buat. Dan makasih banget ya guys yang udah nonton dari awal sampai akhir. Videonya cukup sampai sini aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.